Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nova Fadianaja akan menganalisis perusahaan di industri aplikasi jasa internet, yaitu perbandingan antara PT Solusi Sinergi Digital dengan kode emiten WIFI dan PT Hensel Daves Indonesia dengan kode emiten HDIT. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memakai kode emiten dalam menjelaskan semua analisisnya. Analisis Fortress Diamond memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, perbandingan perusahaan pada komponen kondisi faktor. Saat ini, WIFI berfokus pada pengembangan bisnis lewat 3 layanan utama, yakni konektivitas, pemenuhan kebutuhan harian masyarakat, serta media hiburan. Sedangkan saat ini, HDIT berfokus pada perdagangan elektronik dengan produk-produk digital seperti pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, dan voucher digital. Yang kedua, perbandingan perusahaan pada komponen kondisi permintaan. Pada WIFI, meningkatnya kebutuhan akan layanan internet cepat dan solusi digital di Indonesia, terutama saat pandemi, mendorong permintaan terhadap layanan WIFI. Pada HDIT, peningkatan adopsi teknologi keuangan digital di Indonesia didorong oleh perubahan perilaku konsumen saat pandemi yang lebih memilih transaksi secara online. Yang ketiga, perbandingan perusahaan pada komponen industri terkait dan pendukung. WIFI bekerja sama dengan perusahaan asal Cina Fujian Technology Investment untuk mengembangkan layanan 5G, sedangkan HDIT bekerja sama dengan PT Mitra Pertama Adinata yang bergerak di bidang e-tiket. Kemudian yang terakhir, perbandingan perusahaan pada komponen strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Strategi WIFI berfokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi melalui pembangunan jaringan serat optik sepanjang 4.000 km di jalur KAI Pulau Jawa, sedangkan strategi HDIT berfokus pada pengembangan solusi vintage yang inovatif seperti aplikasi mPOS. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan aktivitas operasi pada WIFI dibandingkan dengan aktivitas operasi pada HDIT. Di sini sudah terlihat 5 rasio untuk merepresentasikan aktivitas operasi, yaitu ada rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio perputaran piutang usaha, rasio perputaran aset, dan rasio perputaran modal kerja. Hal yang menarik dari operasi WIFI ini adalah pada grafik perputaran persediaan yang sangat fluktuatif dalam 5 tahun, di mana meningkat sangat tajam pada tahun 2022 yang disebabkan karena peningkatan permintaan yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan usaha dari 390 menjadi 461 miliar. Kemudian strategi pejalan WIFI yang cukup mumpuni dalam memasarkan produk mesin brewing kopi ini. Jadi meskipun WIFI bergerak di sektor jasa, namun tetap memiliki persediaan yang berdasarkan pada CLK-nya. Sedangkan hal yang menarik dari HDIT dalam 5 tahun adalah pada perputaran utang usahanya, yang menurun sangat tajam pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya penjualan HDIT yang sangat drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari analis aktivitas operasi, saya dapat kesimpulan sementara bahwa WIFI lebih baik dalam pemasaran daripada HDIT, meskipun pendapatan HDIT jauh lebih besar daripada WIFI. Jadi dari sini kita melihat sekilas ya kalau WIFI ini lebih mumpuni daripada HDIT. Tapi apakah kenyataannya akan tetap seperti itu? Oh tidak, kita akan melihat lebih jauh dengan analisis-analisis yang lain, khususnya akan melihat dari pandangan kita sebagai investor dan pandangan kita sebagai kreditor terhadap kedua perusahaan tersebut. Ketika menjadi seorang investor, maka kita perlu melihat analisis profitabilitas, analisis aktivitas investasi, dan analisis ekuitas berikut ini. Pada analisis profitabilitas, terdapat rasio margin laba bruto dengan rumus pendapatan dibagi BPP, ada rasio margin laba operasi dengan rumus laba operasi dibagi penjualan, dan terakhir ada rasio margin laba neto dengan rumus laba neto dibagi penjualan. Di sini terlihat bahwa profitabilitas pada WIFI dalam 5 tahun sangatlah fluktuatif, karena pendapatan di tahun 2021 menurun dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada HDIT terlihat bahwa profitabilitasnya cenderung menurun dalam 5 tahun karena terjadi kerugian dari tahun 2021 sampai 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja WIFI ini lebih baik daripada kinerja HDIT dalam menjaga tingkat profitabilitas perusahaan. Pada analisis aktivitas investasi, di sini saya menyoroti aktivitas investasi pada aset yang berhubungan dengan profitabilitas. Terdapat rasio ROA atau imbal hasil atas aset yang memiliki rumus laba neto dibagi rata-rata total aset. Terlihat bahwa ROA pada WIFI fluktuatif naik turun karena WIFI masih mampu dalam mengefisiensikan asetnya, sedangkan ROA pada HDIT cenderung menurun karena HDIT ini tidak mampu mengefisiensikan asetnya untuk meningkatkan laba, atau dalam kata lain masih banyak aset HDIT yang tidak digunakan secara maksimal. Pada analisis ekuitas, terdapat rasio ROE, return on equity, dan rasio PBV, price book value. Di sini terlihat bahwa ROE pada WIFI fluktuatif naik turun dalam 5 tahun karena WIFI masih mampu mengefektifkan dana yang diberikan investor untuk menghasilkan laba, sedangkan pada HDIT cenderung menurun dalam 5 tahun karena HDIT tidak mampu mengefektifkan dana dari investor untuk menghasilkan laba. Kemudian pembahasan
PBB pada WiFi dalam 5 tahun ini sangat fluktuatif karena meningkat tajam pada tahun 2020 dan menurun tajam pada tahun 2022, sedangkan PBB pada HDIT cenderung menurun karena kemungkinan besar kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan HDIT ini berkurang. Jadi dari analisis profitabilitas, analisis aktivitas investasi, dan analisis ekuitas, saya dapat menyimpulkan dalam pandangan saya sebagai investor bahwa emiten yang paling cocok untuk dilakukan investasi adalah emiten WiFi atau PT Solusi Sinergi Digital karena dipercaya mampu memberikan prospek bisnis yang lebih baik di masa depan. Ketika menjadi seorang kreditor, maka kita perlu melihat analisis arus kas, analisis aktivitas pendanaan, dan analisis kredit berikut ini. Pada analisis arus kas, kita melihat dari sisi nominal arus kas bebas atau free cash flow, serta melihat dari rasio margin arus kas atau cash flow margin. Yang pertama, kita membahas arus kas bebas, di mana WiFi ini dalam 5 tahun arus kas bebasnya sangat fluktuatif dan dominan dan nilai negatif. Sedangkan pada HDIT dalam 5 tahun arus kas bebasnya tidak terlalu fluktuatif dan bernilai negatif juga. Arus kas bebas yang dominan negatif pada WiFi dan HDIT ini disebabkan karena perusahaan lebih banyak mengeluarkan kas untuk pengeluaran modal. Meskipun keduanya dominan arus kas bebas negatif, namun arus kas bebas pada HDIT lebih baik karena tidak terlalu fluktuatif sehingga risikonya juga tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, kita membahas rasio CFM. Rasio CFM pada WiFi dalam 5 tahun sangat fluktuatif, sedangkan rasio CFM pada HDIT dalam 5 tahun cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa HDIT lebih mampu dalam menjaga kestabilan tingkat pendapatan yang ada untuk dirubah menjadi kas meskipun belum terlalu optimal. Pada analisis aktivitas pendanaan, di sini saya akan menyoroti bentuk pendanaan eksternal yaitu utang, di mana dalam menganalisisnya perlu memakai rasio total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER). Terlihat bahwa DER pada WiFi fluktuatif dalam 5 tahun dan menurun tajam pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021. Sedangkan DER pada HDIT dalam 5 tahun itu cenderung lebih stabil dan semua rasionya di bawah indikator 1 karena total ekuitas HDIT lebih besar daripada total utangnya sehingga diprediksi dapat membayar kreditor secara tepat waktu. Hal ini mengindikasikan fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi pada HDIT sehingga bisa mengambil utang tambahan untuk ekspansi maupun sebagainya jika diperlukan. Pada analisis kredit, saya menggunakan rasio lancar dan rasio cepat untuk merepresentasikan analisis kredit yang ada. Rasio lancar pada WiFi dan HDIT keduanya fluktuatif naik turun dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, nilai rasio jauh lebih tinggi pada HDIT daripada WiFi yang sebenarnya menunjukkan manajemen kas yang kurang efisien. Tetapi sudah tentu dengan tingkat likuiditas yang jauh lebih tinggi, maka diprediksi aset yang ada itu lebih mampu dalam menutupi hutang perusahaan. Sama halnya dengan rasio cepat HDIT yang juga jauh lebih besar daripada WiFi, sehingga HDIT mampu menutupi hutang perusahaan tanpa harus menjual persediaan. Dari analisis arus kas, analisis aktivitas pendanaan, dan analisis kredit, saya dapat menyimpulkan dalam pandangan saya sebagai kreditor untuk lebih baik memilih emiten HDIT atau PT Hensel Daves Indonesia Tbk karena dipercaya lebih mampu memberikan prospek pembayaran utang secara tepat waktu saat jatuh temponya. Analisis prospektif pada WiFi dan HDIT akan direpresentasikan dalam tren proyeksi pendapatan 6 tahun ke depan dan proyeksi laba rugi tahun 2024. Pembahasan yang pertama adalah tren proyeksi pendapatan. Di sini saya memproyeksikan pendapatan dengan cara melihat data historis pendapatan tahun yang lalu, sehingga mendapatkan nilai min 48% untuk HDIT dan min 5% untuk WiFi. Nilai minus ini didapat karena terjadi kerugian di tahun terakhir. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan dimasukkan dalam proyeksi tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029. Pada WiFi, tren pendapatan menurun, begitu juga dengan tren pendapatan pada HDIT. Namun, penurunan tren jauh lebih tajam pada HDIT, yang mengindikasikan adanya potensi masalah di masa mendatang, seperti penurunan permintaan akan produk HDIT maupun munculnya pesaing baru. Kemudian pembahasan yang kedua adalah proyeksi laporan laba rugi pada WiFi dan HDIT di tahun 2024.
Dengan menggunakan perhitungan pada rasio-rasio ini, kita bisa memperoleh komponen untuk laporan laba rugi. Maka dapat dianalisis pada HDIT, proyeksi pendapatan tahun 2024 menurun, namun proyeksi labanya meningkat, meskipun masih mengalami kerugian. Sedangkan untuk WIFI, proyeksi pendapatan tahun 2024 menurun, namun proyeksi labanya meningkat. Hal ini disebabkan dukungan dari proyeksi beban-beban tertentu pada HDIT dan WIFI yang menurun, sehingga laba pada kedua perusahaan meningkat. Proyeksi beban tersebut didapat dari rata-rata beban selama 5 tahun sebelumnya. Proyeksi pendapatan yang menurun, namun laba yang meningkat, menunjukkan adanya harapan di tengah-tengah potensi masalah perusahaan, di mana harapan ini dapat terwujud dengan efisiensi operasional perusahaan.